Yo, come on Sobat Guntur. Kalau mau dengerin info sport, kuliner, dan artis Hollywood terbaru, dengerin ya Guntur Anjang Sana yang bakal bikin minggu pagi kamu jadi tambah seru. Kamu juga bisa mendengarkan obrolan menarik soal kesehatan bersama dokter ahli dan spesialis di Oke Dokter alias obrolan kesehatan bersama dokter. Kamu juga bisa konsultasi langsung via 23455. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, selamat pagi Sobat Guntur, kembali lagi barengan sama Santi Putri masih di gelaran Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter untuk edisi kali ini Minggu 17 Januari 2021. Dan kita masih membahas topik yang sama mengenai olahraga dan remaja. Jadi bagi Anda, karena kita sudah masuk ke sesi kedua, jika Anda ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi terkait topik kita kali ini, bisa langsung bergabung di 23455. Nah, sembari menunggu penelpon yang masuk juga, mungkin Santi dulu ya yang kembali tanya-tanya dulu nih sama dokter. Nah, kalau tadi kita udah sempat ngebahas tentang paradigma masyarakat yang mengira olahraga hanya untuk menurunkan berat badan, lalu tentang makanannya juga. Nah, sekarang itu mungkin yang masih menjadi momok bagi para remaja itu sering sekali yang namanya begadang gitu ya dok ya. Mungkin merekanya rajin nih untuk olahraga, makanannya bagus nih, tapi dia terus-terusan begadang dok. Ini gimana nih dok? Apakah ini bisa dikatakan seimbang atau enggak? Ya, ini menarik. Memang istirahat gitu ya. Kalau saya bilang kita juga perlu istirahat yang cukup gitu karena aktivitas kita dalam keseharian selain didukung oleh nutrisi juga didukung juga oleh kecukupan istirahat karena pada saat istirahatlah tubuh kita akan melakukan proses perbaikan-perbaikan gitu ya. Jadi dalam satu hari aktivitas kita tubuh kita melakukan berbagai kegiatan dan secara anatomi, secara fisiologis tubuh kita bekerja begitu rupa, maka akan menimbulkan kerusakan-kerusakan fisiologis gitu, kerusakan-kerusakan atau sisa-sisa metabolisme gitu. Nah, pada saat istirahat tidur itulah sesungguhnya tubuh melakukan recharge gitu, jadi melakukan proses reparasi, di repair otot-otot mana yang mengalami kerusakan, sel-sel tubuh mana yang mengalami kerusakan. Jadi di istirahat itu banyak hal terjadi dalam tubuh kita yang tanpa kita sadari, karena itu berjalannya secara terotomatisasi. Nah, jika istirahat ini tidak dicukupi kebutuhannya secara kuantitatif dan kualitatif gitu. Secara kuantitatif artinya waktu. Jadi kalau kita bagi sederhananya kan 8 jam butuh istirahat dalam sehari begitu kan. Nah, itu kalau tidak tercukupi teoritik gitu ya, 8 jam. Walaupun nanti pasti akan ada pertanyaan, saya biasa tidur cuma 3 jam, 4 jam. Nah, itu kembali lagi kepada biological clock namanya, jam biologi dari yang bersangkutan. Kalau memang apalagi makin bertambah usia tentu kebutuhan istirahat itu makin berkurang. Tapi kalau kita bicara remaja, seyogianya teori ini dipenuhi gitu. Jadi maksimal 8 jam lah ya. Kalau berlebihan juga tidak banyak. Misalnya 12 jam untuk tidur gitu kan juga nggak terlalu baik. Bangun-bangun udah pusing gitu. Nah, itu. Jadi tetapi kebutuhan itu harus secukupnya. Kembali lagi saya katakan harus cukup istirahatnya. Kenapa butuh cukup? Karena seperti tadi, saat istirahat itu terjadi perbaikan-perbaikan. Andai kata itu tidak dicukupi, maka perbaikan yang dilakukan tubuh kita tidak sempurna. Sehingga bukan tidak mungkin perbaikan tidak terjadi, malah kerusakan bertambah berat, bertambah banyak. Dalam bahasa sederhana saya bahasakan begitu ya. Jadi walaupun secara biokimia barangkali tidak sesederhana itu, tapi saya ingin mengajak masyarakat memahami bahwa apa sih yang terjadi pada saat kita beristirahat? Tubuh kita melakukan apa? Melakukan perbaikan setelah sekian jam. Tubuh kita digeber dengan aktivitas gitu ya, itu tubuh akan melakukan respon dan adaptasi. Nah, itulah yang terjadi pada saat istirahat. Nah, walaupun barangkali nutrisi mencukupi, lalu istirahat, jadi latihan juga mencukupi, tapi istirahatnya kurang, maka latihan itu akan menjadi sia-sia. Karena latihan itu atau berolahraga itu membutuhkan perbaikan. Saat kita berolahraga itu pasti akan terjadi kerusakan-kerusakan fisiologis. Otot yang kita gerakkan itu pasti akan terjadi perdarahan kecil yang secara fisiologis itu memang normalnya akan sembuh kembali, tapi butuh waktu. Kapan waktunya menyembuhkan itu? Ya saat istirahat gitu. Jadi otot diperbaiki, otot bertambah banyak, otot bertambah besar. Nah, proses itu terjadi saat istirahat. Kalau digeber terus,
kapan terjadi adaptasi itu sehingga manfaat olahraga terlewat begitu saja. Ada bagian yang terlewat gitu dok ya. Oke, mungkin sudah ada penelpon yang masuk juga, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya, selamat pagi dengan Gongde ya. Iya. Oke, Selamat silakan. pagi, dokter. Selamat tahun baru, dokter. Semoga selalu sehat keluarga dan segalanya dimudahkan. Jadi memang sudah tepat ya, apa yang sudah dipaparkan, dijelaskan itu memang itu yang dilakukan oleh masyarakat yang punya niat untuk sehat gitu loh. Karena kan tidak mudah juga ya dok ya. Apapun yang sudah dipaparkan itu memang harus punya pendukung juga gitu loh. Kalau Gongde lengkap sekali dok, dari Bapak memang mengarahkan kita ke situ. Cuma kalau Gongde yang tidak punya lapangannya adalah sepak bola, itu tidak punya Gongde. Dan kalau yang lainnya semua punya tenis, badminton, dan sebagainya itu punya, karena Gongde punya pendukung. Dan juga betul itu, memang Gongde makanan juga tetap kita kontrol, makanya Gongde kan Santi tahu Gongde, sampai sekarang Gongde celana SMA masih bisa dipakai gitu. Itu manfaatnya olahraga, dan memang segala sesuatunya perlu, semuanya itu memang ada yang memberi contoh, ya kadang-kadang kan tidak seperti membalikkan telapak tangan, karena kadang-kadang ya olahraga tidak itu tidak juga bermanfaat apa yang sudah dijelaskan dokter. Nah inilah harapan, dan di sini kami bertanya dok ya, kalau catur, karambol, bola sodok itu termasuk olahraga atau apa? Dan kalau kami kan punya 3 kolam renang ya dok ya, satu kolam renang agak airnya agak tidak panas lah, sedang punya kolam untuk air laut, karena kami tiap 3 hari sekali pesan air laut kolam kami dari motor tangki. Jadi itu tidak mengganggu kesehatan kalau kita berenang jam 5 pagi, jadi itu satu. Dan kalau olahraga yang lainnya kami sudah memang cukup, dan keluarga kami semuanya sehat. Tetapi juga kami makanan sangat-sangat penting, karena kami menggaji punya dokter pribadi ahli gizi. Dan ahli jantung itu adik Gongde yang perempuan satunya itu juga ahli jantung, jadi lengkap semuanya. Makanya keluarga Gongde tidak ada yang gemuk, tidak ada yang kurus, tetap sehat Pak Dokter. Betul, mudah-mudahan lah regenerasi muda kita tetap mengikuti apa petunjuk daripada dokter kita ini, agar kalau kita mau sehat, memang itu tidak mudah, harus punya pendukung ya, terutama kan kaum yang ekonominya lemah kan tidak bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Cuma tetap kita punya pemugaran olahraga yang tidak memakan uang kan ada juga, kata dokter kemarin. Itu saja dok dari Gongde. Terima kasih banyak waktunya. Om, santai om. Iya, terima kasih juga Gongde sudah memberikan aspirasi dan juga pertanyaannya. Dan di belakang Gongde kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi terkait topik kita kali ini, bisa langsung bergabung di 23455. Nah, sembari menunggu penelpon lagi yang masuk ya dok ya, mungkin bisa ditanggapi dulu dok. Untuk pertanyaannya aja mungkin ya. Terima kasih. Kalau untuk apakah tergolong olahraga gitu ya, catur, karambol, bola sodok, biliar dan karambol. Jadi sampai hari ini itu adalah bagian dari olahraga, ada kepengurusannya. Kalau catur itu percasi, kalau biliar itu istilahnya ada tuh ininya ya, saya ini. Nah intinya bahwa kalau dilihat dari aktivitas fisik yang dilakukan saat melakukan permainan itu seolah-olah terkesan ini bukan olahraga. Jangan salah, bahwa di dalam yang perlu dipahami adalah ketika mempersiapkan diri untuk mengikuti sebuah turnamen, misalnya catur ya. Siapa sangka bahwa ternyata catur itu butuh ketahanan, butuh konsentrasi berjam-jam. Nah, untuk mau menghasilkan konsentrasi yang baik kan butuh aliran darah yang lancar. Untuk menghasilkan aliran darah yang lancar ya apalagi kalau bukan exercise, kalau bukan olahraga. Seorang pecatur dunia saja, ya kita nggak usah jauh-jauh, kita punya Grandmaster di Indonesia, Utut Adianto, itu punya pelatih fisik sendiri. Jadi ketika sebelum mengikuti sebuah turnamen, dia dilatih fisiknya, melatih daya tahan jantung parunya, melatih kekuatan otot. Tentu memang hal-hal mana yang spesifik untuk cabang olahraga catur itu yang perlu dilatih. Misalnya kekuatan otot pinggang, otot pinggul, karena dia harus duduk lama, mempertahankan diri pada posisi itu cukup lama, kemudian konsentrasi dan seterusnya. Jadi saya kira komponen olahraganya terletak pada persiapan. menghadapi event ketika yang bersangkutan mengikuti sebuah turnamen misalnya.
Dan latihan fisik mengakibatkan orang akan memiliki kemampuan recovery atau kemampuan pulih yang lebih baik. Misalnya ketika seorang pecatur mengikuti turnamen dalam 1 minggu, hari ini bermain, besok bermain, lagi 2 hari bermain. Nah, ini membutuhkan kemampuan pemulihan yang cepat. Sehingga jangan sampai nanti terjadi di awal konsentrasinya sangat baik, terus menang, ketika akhir masuk babak final sudah habis. Di final puncak yang seharusnya diharapkan terjadi puncak penampilan malah tidak, sudah habis semua karena memang tidak terlatih gitu. Nah, ini kan sangat disayangkan. Nah, olahraga hadir atau physical activity lahir untuk cabang olahraga catur tentu untuk mempersiapkan secara fisik, secara mental seorang sebelum terjun ke sebuah turnamen. Jadi saya kira seperti memang ini saya seringkali mendapat semacam perdebatan gitu ya, ketika seorang pecatur kita ingin tes kondisi fisiknya, bahkan sambil sembari ada joke gitu, atlet-atlet catur mengatakan udah saya nggak usah disuruh lari, nggak usah disuruh ini, kasih saja saya kopi sama rokok, tahan saya nyatur berjam-jam main catur saya bisa. Bukan di situ persoalannya. Nah, ini joke saja. Saya lalu jawab juga dengan joke, Pak, jangan salah, catur itu berat loh Pak, olahraganya harus angkat-angkat kuda, harus angkat-angkat raja dan sebagainya. Itu apa nggak perlu olahraga? Jadi ya sama-sama nge-joke lah. Tetapi intinya seperti itu. Jadi kenapa tergolong olahraga? Karena dalam masa prepare, dalam masa persiapannya, pecatur pun harus melatih fisik. Yang lebih ekstrim lagi pembalap motor. Seorang pembalap MotoGP misalnya. Balap Formula 1. Itu kan mana olahraganya orang cuma duduk injek gas saja atau putar gas saja. Tapi jangan salah. Ketika seorang pembalap lari atau pembalap itu memacu kendaraannya di atas lintasan, di atas kecepatan 200 km per jam, bahkan kalau mobil bisa 300 km per jam. Denyut jantung kita itu dipacu melebihi denyut jantung maksimal yang bisa dilakukan oleh yang bersangkutan. Untuk melatih jantung biar bisa berdenyut atau berdetak di atas kemampuan rata-rata, apa nggak perlu latihan? Apa hanya injek gas saja? Jangan salah, gitu loh. Ketika lalu misalnya naik motor, motocross, MotoGP, Marc Marquez misalnya, dia itu juga dilatih fisiknya. Dia bermanuver di tikungan dengan sudut kemiringan sekian, melawan gravitasi, otot mana yang harus dilatih, miring lagi dan sebagainya. Tidak semata-mata motornya saja yang dimodifikasi, tapi tubuhnya juga dimodifikasi gitu. Banyak orang mengatakan naik motor apa sih susahnya gitu. Tapi susah juga ya Dok ya, karena kita saat melewati tikungan pun itu kita harus berhati-hati, nggak berhati-hati nanti kitanya jatuh. Mungkin itu untuk juga bisa jaga keseimbangan itu harus ada kekuatan otot itu, menjaga keseimbangan. Keseimbangan kan bagian dari komponen kondisi fisik, selain kelenturan, kecepatan, daya tahan. Itu kembali lagi ya Dok ya, mungkin yang seperti tadi bahwa bukan hanya saat hari H gitu ya bisa kita lihat, tapi persiapannya pun itulah yang harus diperhatikan gitu Dok ya. Karena masih belum ada juga ya penelpon yang masuk nih Dok ya. Tadi pertanyaan dari Gung Din sudah terjawab, artinya itu termasuk juga olahraga karena ada juga yang menaungi olahraga tersebut. Organisasinya ada dan terima kasih juga dokter. Dan kali ini nih Dok, mungkin tadi kita udah sempat nih ngebahas tentang ada istirahat yang cukup, makanan yang sehat, lalu juga olahraganya yang baik, terukur, benar, teratur. Nah, jika kita juga membarenginya dengan mengonsumsi suplemen gitu Dok, apa itu baik Dok? Ya, pada beberapa kesempatan ini sering ditanyakan ya. Jadi namanya kembali lagi, ini untuk remaja ya. Kalau topik kita hari ini untuk remaja. Bisa jadi remaja mengkonsumsi beberapa suplemen karena karena dipengaruhi dan sebagainya. Intinya begini, namanya juga suplemen. Suplemen itu kan maknanya tambahan ya, suplementasi ya, jadi tambahan. Kalau memang butuh tambahan, suplemen itu akan bermanfaat gitu. Tetapi jika kebutuhannya tercukupi dengan makan yang seimbang, unsur gizinya terpenuhi semua, suplemen menjadi tidak terlalu signifikan pengaruhnya gitu. Suplemen akan menjadi signifikan pengaruhnya kalau yang bersangkutan pada fase-fase tertentu. Contoh misalnya sedang pemulihan cedera. Untuk mempercepat proses pemulihan cedera, kasih suplemen. Proses itu menjadi lebih cepat gitu. Tetapi kalau untuk tujuan-tujuan lain, memacu supaya mendapat efek lebih cepat, lalu mengkonsumsi suplemen dengan mengorbankan prinsip-prinsip latihan fisik yang baik,
itu tentu akan berbahaya jawabannya. Karena suplemen itu tidak boleh dikonsumsi berlebihan, apalagi dianggap menjadi menu utama. Dengan kata lain, mengabaikan unsur gizi lain yang seimbang. Kan sudah ada suplemen, makan suplemen aja. Nah, ini justru akan justru berbahaya. Oke, mungkin satu penelpon terakhir ini. Oke, kita angkat saja dulu. Ya, halo, selamat pagi. Maaf Santi, Gung Di nanya satu lagi ya, boleh? Mungkin bisa langsung ke intinya ya, Gung Di ya? Iya, begini dok, ini menurut apa namanya ya isu atau apa, betul saya tanyakan pada dokter, katanya kalau berenang itu mencegah adanya kena kanker payudara, karena berenang itu kan tidak ada, perempuan itu terus bergerak, jadi tidak ada pembekuan, jadi itu betul atau enggak dokter? Terima kasih banyak. Om Santi. Oke, terima kasih Gung De. Nah, hubungannya antara renang dan juga penyakit kanker payudara katanya. Ya, kalau saya harus menjawab, barangkali tidak ada kaitannya sebenarnya. Dan ya mohon maaf, barangkali saya juga belum melakukan kajian gitu, apakah ada riset yang mengarah ke arah sana. Tapi secara umum antara kanker payudara dan berenang itu sesuatu yang boleh jadi secara tidak langsung, mungkin kalau dipaksakan harus dicarikan korelasinya, bisa jadi ada. Tetapi kalau kita lihat kankernya sendiri, kanker itu kan terjadi karena gangguan pembelahan ya. Ada proses gangguan pembelahan sel gitu kalau kita bahas secara lebih ini. Tetapi kalau berenang lalu dikatakan bisa mengakibatkan kanker atau bahkan mungkin mencegah terjadinya kanker, saya kira masih perlu dikaji lebih jauh gitu saya kira ya. Jadi tidak ada korelasi yang jelas sih sebenarnya antara aktivitas berenang, karena aktivitas berenang itu justru aktivitas yang sangat baik, mampu mengkontraksikan seluruh otot yang ada pada tubuh kita gitu. Oke, jadi mungkin untuk menyembuhkan itu masih belum ada kajiannya, tapi untuk mencegahnya? Kalau itu saya kira olahraga apapun jika dilakukan dengan baik, benar, terukur dan teratur, itu akan dampaknya pada banyak aspek. Oke, nah mungkin kita lanjut lagi ya dok ya, jadi itu jawabannya belum ada hubungannya gitu ya sampai saat ini gitu kan. Nah, banyak juga nih dok yang menjadi tren lagi gitu kan ya pada masa-masa remaja itu, mereka kadang hanya olahraga sejenak, keluar keringat dikit, bikin story, pulang gitu kan ya dok ya. Dan banyak juga yang mengira bahwa semakin banyak berkeringat, karena kan bisa ditandakan tuh kalau olahraga yang baik itu adalah berkeringat gitu dok. Itu gimana sih dok? Ya, ini perlu kita luruskan. Saya sendiri juga agak heran saja. Karena begini, jangan sampai nanti keringat itu sesungguhnya adalah bentuk jawaban dari tubuh kita terhadap aktivitas yang kita lakukan. Kenapa? Begini, manusia itu adalah organisme yang suhu tubuhnya dipertahankan tetap untuk menjaga seluruh keseimbangan proses dalam tubuh. Suhu tubuh manusia itu dipertahankan tetap normal. Ringnya kan antara 36,3 sampai 37,3 gitu ya. Suhu tubuh manusia dimanapun dia berada, suhu tubuh manusia harus berada di antara yang saya sebutkan tadi. Kalau berada di pegunungan yang dingin, maka kita kedinginan. Untuk mempertahankan supaya 36,3, apa yang kita lakukan? Pakai selimut, pakai jaket, atau menggerakkan badan supaya suhunya naik. Nah, jadi tubuh kita akan berusaha beradaptasi terhadap lingkungan. Kalau misalnya kita berolahraga, yang terjadi pertama kali adalah suhu tubuh kita akan naik gitu. Ketika suhu tubuh kita akan naik, tubuh akan merespon. Jangan sampai lebih dari 37,3. Apa yang dilakukan? Mendinginkannya, keluarlah uap air, keringat jawabannya. Nah, keringat ini sebenarnya kan adalah bentuk bahwa tubuh merespon peningkatan suhu tubuh gitu. Dan suhu tubuh yang meningkat ini dijawab dengan keringat. Ini harus dikeluarkan sebenarnya. Jangan dikungkung. Makanya saya heran melihat masih banyak orang yang dengan bangganya jogging pakai parachute gitu ya, yang plastik itu sampai bercucuran. Saya ingin bertanya sesungguhnya apa tujuannya gitu. Kalau memang tujuannya untuk supaya sensasi berkeringatnya jadi lebih seru, oke lah. Tapi itu justru berbahaya karena apa? Kalau itu dipakai dalam kurun waktu yang lama, sementara panas tubuh kita yang seharusnya keluar, karena tubuh harus mempertahankan suhunya, panas lalu dikungkung oleh parachute gitu, tidak kemana-mana panasnya, akhirnya terjadi overheat gitu, kepanasan, dia heat stroke bisa.
Jadi bisa di atas 41 itu namanya heat stroke dan itu bisa fatal gitu. Sehingga suhu tubuh itu sebenarnya dibiarkan keluar menguap, proses penguapannya. Makanya teknologi baju-baju olahraga sekarang kan dry fit semuanya. Biar tidak terkesan basah. Begitu ada keringat langsung kering dia. Dan itu membutuhkan, jadi proses pertukaran panas tubuh kita dengan dunia luar menjadi lancar. Jadi keringat sebenarnya adalah respon tubuh. Hati-hati kalau memang itu dijadikan indikator. Banyak orang yang mengatakan dengan begitu berat badan akan turun. Iya, berat badan turun. Tapi apa yang menjadikan itu turun? Karena apa? Kehilangan cairan, dehidrasi itu yang terjadi. Jadi itu dia penyebabnya banyak orang yang setelah olahraga tuh langsung haus gitu, Dok. Iya, untuk diganti cairannya. Karena keringat yang itu adalah dalam rangka itu. Nah, itulah yang saya ingin luruskan ketika orang menjadikan keringat sebagai indikator olahraga. Seolah-olah dengan keluar keringat yang banyak, kita sudah berolahraga. Enggak, kembalikan saja kepada syarat olahraga untuk bermanfaat. Baik, benar, terukur, teratur. Ada nggak keringat? Nggak ada di situ. Jadi keringat tidak termasuk di 4 kategori itu ya? Belum tentu dengan berkeringat kita sudah pasti mendapat manfaat dari olahraga. Jauh dari itu. Jadi bagi Anda juga nih ya yang olahraga itu pakai celana panjang, pakai parasut gitu kan, semua serba ditutupi. Hati-hati ya. Dari sekarang tuh harus hati-hati gitu, Dok ya. Dan tapi kalau untuk istilah jika kita cepat berkeringat itu artinya kita sehat, itu gimana, Dok? Sebenarnya kembali lagi kalau ketika kita bicara keringat itu sangat individual gitu. Jadi respon masing-masing individu itu berbeda, tidak semua sama. Ada orang yang sensitif kelenjar keringatnya sehingga sedikit saja beraktivitas sudah langsung keluar. Keringat. Itu tergantung dari sensitivitas kelenjar keringat kita masing-masing. Ada yang memang agak lambat, tetapi pada prinsipnya keringat itu muncul ketika tubuh memerlukan. Jadi tubuh itu dalam konteks yang normal ya, jangan dikaitkan dengan peristiwa psikologis karena kalau kita dalam kecemasan, ketegangan, keluar keringat dingin, nah itu beda lagi. Itu sesuatu yang berbeda mekanismenya. Tapi kalau kita bicara olahraga, ya sensitivitas kelenjar keringat juga dipengaruhi oleh individual sekali, tidak bisa kita pukul rata gitu. Jadi keringat itu tidak menjadi patokan. Jadi jika ada juga istilah yang mengatakan kalau mau cepat kurus, olahraga di tempat dingin, kalau udah keluar keringat itu tuh berhasil, itu enggak ya, Dok ya, tidak gitu, Dok ya. Dan kembali, Dok, nah mungkin yang menjadi pertanyaan terakhir dari Santi, Dok, yang sempat tadi terlewat pada sesi pertama, jenis olahraga yang cocok untuk para remaja itu apa aja sih, Dok? Ya, intinya kembali lagi saya katakan, untuk olahraga kebugaran, olahraga kesehatan, apalagi di usia remaja, tantangan kita bukan pada jenis olahraganya. Tantangannya adalah bagaimana mengajak mereka mau. Gitu. Jadi kalau pilihan olahraganya ya sama saja, segitu-segitu saja. Mau olahraga yang aerobik, mau permainan, mau olahraga kelenturan, misalnya yoga, pilates, ya kira enggak masalah. Ya item olahraganya tetap sekian. Aerobik ya jogging, bersepeda, swimming, lalu yang lain. Permainan bisa badminton, bola basket, futsal. Nah itu kan salah satu. Ya begitu-begitu saja. Tinggal sekarang persoalannya seberapa kita mampu mengajak mereka. Mengencourage supaya mereka mau berolahraga. Di situ sebenarnya kata kuncinya. Pilihannya banyak. Mungkin bisa diawali dari, ya ini keteladanan. Kalau kita bicara remaja butuh sosok yang diteladani. Ya orang tua, orang dewasa di sekelilingnya. Tunjukkan bahwa rutin berolahraga. Jangan baru berangkat ke warung sebentar aja naik motor. Mungkin jalan kaki atau naik sepeda. Nah itu jadi menjadi teladan. Kemudian yang kedua, karena ini remaja, barangkali kita harus jadwalkan, misalnya akhir pekan beraktivitas fisik apa, mau goes gitu kemana, atau jogging kemana, ke pantai apa segala macam. Lalu setelah itu mulailah dari yang disukai gitu. Berulang-ulang saya katakan, untuk mengajak seseorang melakukan aktivitas yang tidak disukai, maka mulailah dari yang disukai. Yang disukai apa? Bersepeda, ayo bersepeda gitu, ayo jogging gitu. Jangan langsung spesifik ke cabang olahraganya tertentu, enggak perlu begitu. Intinya ajak dulu melakukan sesuatu yang digemari. Selain yang terakhir, tentu yang seperti inspirasi dari Pak Gongde tadi, ya memang tidak perlu muluk-muluk lah, mempersiapkan sarana prasarana. Berarti tidak mesti harus dilengkapi semua gitu. Lapangan kan banyak toh, kita di Bonepatre, ada di Mayor Metra. Jadi intinya sarananya mungkin apa, sepatu. Ya kalau toh tidak sepatu, jogging, jalan itu kan nyeker juga nggak masalah, tapi niat gitu. Niat banget dan dijalaninya secara baik, benar, terukur, teratur gitu. Kembali lagi ke situ ujung-ujungnya supaya ada manfaatnya. Cuma kalau nggak mau 4 variabel itu
percuma kita mau berbusa-busa juga nggak ini juga. Oke, artinya semua pilihan olahraga itu ada banyak sekali, Silakan. tinggal kitanya aja gitu ya mengeksekusi entah orang sekitar kita ataupun diri kita sendiri gitu dok ya. Oke, karena sudah pukul 8 juga dok, sepertinya lebih. Mungkin ada closing statement dulu dok yang ingin dokter sampaikan terkait topik kita kali ini. Ya, kembali kepada seluruh remaja dimanapun berada gitu, tolong pikirkan bahwa aktivitas fisik itu menjadi kebutuhan. Jadikanlah aktivitas fisik atau olahraga itu kebutuhan. Sama seperti kebutuhan kalian akan gadget, kebutuhan akan fast food gitu ya. Kalau memang itu masih menjadi kebutuhan di era-era remaja. Tapi jangan lupa bahwa olahraga adalah yang akan mengelaborasi semuanya. Apapun yang Anda lakukan, mudah-mudahan dengan berolahraga tubuh remaja menjadi lebih sehat, lebih bugar, sehingga bisa menjadi generasi yang lebih mantap baik lagi, di kemudian hari gitu ya. Oke, terima kasih Dr. Budiawan karena sudah mau berbagi pada Oke Dok kali ini mengenai olahraga dan juga remaja. Terima kasih juga bagi pemirsa yang sudah mau bergabung di 23455. Tanpa terasa kita sudah menginjak pukul 8, bahkan ini lebih 4 menit. Dan bagi Anda juga yang terlewat pada sesi pertama dan juga sesi kedua untuk Oke Dok kali ini, Anda bisa menyaksikannya kembali pada kanal YouTube Radio Guntur. Maka dari itu, karena sudah waktu, Santi Putri pamit undur diri. Sampai jumpa.